Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku rahmati Allah, kita masih melanjutkan kitab Syarah Nabawiyah ini yang waktu yang lalu sudah kita masuk ke bab 25, yaitu tentang perang Badar Kubro, perang Badar besar ya, pertempuran Islam yang pertama kali yang menentukan ya. Kemudian di situ Islam menang ya. Kemudian peta perang Badar tersebut ya akan kita jelaskan di bab berikutnya, yaitu bab ke-26. Ini saya coba lihat ya, adalah peta perang Badar ya, sini ya, kita lihat ya situ. Nah, ya, bab yang ke-26 ini adalah sebagai berikut ya. Saya beri judul alinea pertama ya, kedua belah pihak saling berhadapan-hadapan antara kaum kafir Quraisy ya, kaum Mekah berhadapan-hadapan dengan kaum kafir kaum Ansor ya, dan kaum Muhajirin di Badar ya. Tatkala kaum musyrikin telah muncul dan kedua belah pihak sudah saling berhadapan-hadapan, maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ini orang-orang Quraisy telah menyongsong dengan kesombongan dan keangkuhannya, menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, kami hanya memohon pertolonganmu yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, hancurkanlah mereka esok harinya. Luar biasa ya. Jadi Islam itu senjatanya yang paling ampuh adalah doa. Apapun ya yang kita inginkan, kita minta kepada Allah dan berdoa kepada Allah ya, dengan rasa penuh keyakinan apa saja, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita ya. Gitu. Dan Rasulullah pun dalam perang Badar ini dia berdoa kepada Allah ya, agar kaum Quraisy itu, kaum kafir Quraisy dihancurkan ya. Dan dikabulkan oleh Allah. Ternyata kaum muslimin yang jumlahnya sedikit bisa menang. Gitu. Ya, dari perang Badar ini. Gitu, ya. Setelah berdoa Rasulullah SAW ya, seperti yang doa yang dibacakan tadi, beliau melihat ke arah Utbah bin Rabi'ah yang berada di tengah-tengah kaumnya dan menunggang onta merah, lalu bersabda, jikapun ada kebaikan pada salah seorang dari kaum tersebut, maka ia ada pada sisi pemilik onta merah itu. Jika mereka mengikutinya, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, ya. Pemilik onta merah itu adalah Utbah bin Rabi'ah ya. Dan onta merah itu adalah onta yang paling bagus ya, paling mahal, paling hebat gitu ya, paling kuat. Gitu.
Selanjutnya Rasulullah SAW meluruskan barisan kaum muslimin, dan tatkala beliau sedang melakukan hal itu, tiba-tiba terjadilah hal yang aneh. Beliau kebetulan membawa anak panah untuk meluruskan barisan. Di saat itu Sa'ad bin Ghaziyah sedikit keluar dari barisan, tidak lurus ya, tidak lurus. Seperti Rasulullah pernah terapkan juga ya, pada saat merapikan sop barisan untuk sholat ya. Ada yang dadanya menonjol, Nabi menghampirinya dan mendorongnya agar lurus ya, karena dalam sholat itu ya, lurus itu rapat dan lurus itu merupakan kesempurnaan dari ibadah sholat tersebut ya, gitu. Makanya kalau sekarang terjadi seperti ini ya, terjadi renggang. Kalau renggang bagaimana mau lurus ya, walaupun imam mengatakan setahu lurus ya, nggak bakalan lurus ya, gitu. Dalam perang aja suruh baris ya, sahabat ada yang nggak lurus, Nabi samparin ya dengan panahnya untuk meluruskan barisan-barisan tersebut, gitu. Ya, makanya dalam sholat kita diperintahkan untuk lurus ya. Mudah-mudahan ya, dalam waktu yang dekat ini sholat kita di masjid ya, untuk kaum lelakinya makin bisa normal kembali ya, bisa lurus dan rapat ya, dan bisa memenuhi masjid ya. Sholat fardunya 5 waktu bisa penuh seperti sholat Jumat atau sholat Idul Fitri ya. Kita berdoa kepada Allah ya, tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita berdoa kepada Allah dan kita punya keyakinan yang kuat, insya Allah Allah kabulkan. Nah, dijelaskan tadi bahwa beliau kebetulan membawa anak panah untuk meluruskan barisan. Di saat itu Sa'ad bin Ghaziyah sedikit keluar dari barisan ya, tidak lurus artinya. Kemudian beliau menusuk perut dengan anak panah tersebut seraya bersabda, "Luruskan wahai Sa'ad," katanya, lurus ya, karena ada yang nggak lurus. Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, maka aku minta agar diberikan hak untuk mengkisos atau membalasmu." Ya, sahabat luar biasa ya, karena dia udah disakiti oleh Rasulullah ya. Padahal sebenarnya tidak ada keinginan sahabat itu seperti itu, cuman dia ya namanya manusia ya, gitu. Melihat hal itu, Sa'ad langsung memeluk dan mencium perut beliau hingga beliau berkata kepadanya, "Apa yang mendorongmu melakukan hal ini, wahai Sa'ad?" Jadi ini Sa'ad nih termasuk cerdik ya, karena Rasulullah ya mungkin juga ya dalam hatinya dia sengaja ya, dia nggak lurus sehingga biar disakiti oleh Rasulullah ya, sehingga dia bisa minta kisos. Padahal bukan mau membalas ya, dia ingin memeluk Nabi SAW ya, sehingga dia mengatakan, "Inilah saatnya aku menyentuh tubuhmu," ya, sehingga dia berharap di akhirat kelak ya, dia akan bersama dengan Rasulullah gitu. Karena dia tidak akan mungkin menyentuh tanpa alasan yang tepat gitu ya. Makanya dia ambil kesempatan ini, begitu dia disakiti oleh Rasulullah ya, mungkin saja disengaja ya, dia nggak lurus biar Rasulullah menegur, sehingga dia disakiti oleh Rasulullah dengan panahnya, kemudian dia minta kisos, lalu dia memeluk Rasulullah SAW ya. Ya, pada saat itu dia meminta kisos itu, dia minta Rasulullah membuka bajunya ya, menyikap perutnya. Saya berkata, "Silakan, kamu membalas yang seperti apa?" Kayak gitu.
Melihat hal itu, Sawat langsung memeluk dan mencium perut beliau hingga beliau berkata kepadanya, "Apa yang mendorongmu melakukan hal ini, wahai Sawat?" Mungkin Sawat menjawab, "Wahai Rasulullah, kiranya perang sudah dekat, sebagaimana yang engkau lihat. Karenanya aku ingin agar akhir pertemuanku denganmu bersentuhnya kulitku dengan kulitmu." Mendengar ini Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Padahal begitu dia meminta kisos itu para sahabat yang lain marah. Apa-apaan nih Sawatnya gitu kan. Disakitin begitu minta balas. Padahal tujuan Sawat bukan itu ya. Dia khawatir Syahid belum pernah menyentuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sahabat itu ya permintaannya nggak banyak ya, cuman permintaannya ingin bersama Nabi di surga, itu aja udah, nggak ada lain. Dan kita pun sebagai umat Islam ingin seperti itu ya, ingin di surga bersama Nabi ya. Kalau kita ingin bersama Nabi ya kita jangan menyelisih Nabi, kita harus membenarkan Nabi, meyakini Nabi, mengikuti apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhkan apa-apa yang dilarangnya. Jangan berbuat bid'ah. Selalu saya tekankan seperti itu. Jangankan kita bersama Nabi kalau berbuat gitu. Minum telaga dari telaga Nabi aja nggak akan dapat. Dihalau oleh malaikat Jibril. Bukan Nabi yang melarang. Ketika ada rombongan banyak, mau minum air telaga dihalangi oleh Jibril. Kemudian Nabi bilang, "Ya Jibril, itu adalah umatku, karena kelihatan dari wudunya, cahaya dari wudunya." Tapi kata Nabi, kata malaikat Jibril, "Iya benar umatmu, tapi kamu tidak tahu apa yang dia lakukan setelah kamu tiada di dunia." Oh, ya. Makanya berat ya, pelaku bid'ah itu berat. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan bid'ah, dari perbuatan syirik kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing diri kita, keluarga kita semua ya, kerabat kita ke jalan yang Allah ridha. Ya. Saudara kita rahmati Allah, setelah Rasulullah mendoakan kebaikan kepada Sawat tadi ya, tatkala seluruh barisan sudah diluruskan, beliau mengeluarkan instruksi kepada tentaranya agar mereka tidak memulai peperangan hingga menerima perintah terakhir dari beliau. Kemudian beliau memberikan pengarahan khusus berkenaan dengan perang. Ya. Beliau berkata, "Bila mereka mendekat kepada kalian, maka burulah. Ya. Jika mereka mendekat kalian, maka barulah kalian memanah mereka dan lesatkanlah anak panah kalian terlebih dahulu." Jadi kalau udah mulai mendekat, panah lebih dulu, jangan nunggu dia gitu ya. Ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, bab 2 halaman 568. Dan jangan menghunus pedang-pedang kalian kecuali benar-benar mereka menyelubungi kalian. Ini juga dalam Sunan Abi Daud ya, bab Sal As-Suyuf Inda Al-Lilqa ya, halaman 13, babnya bab 2 ya. Jadi dia mengatakan jangan menghunus pedang kalian kecuali benar-benar mereka menyelubungi kalian, artinya ingin membunuh juga ya. Kemudian beliau dan Abu Bakar secara khusus kembali ke podium ya, podium komando, sementara Sa'ad bin Mu'az mendapati tugas menjaga podium tersebut bersama pasukannya. Salah ya. Sedangkan kondisi kaum musyrikin pada hari itu ya, yang dipimpin oleh Abu Jahal mencari keputusan dari Allah seraya berkata, "Ya Allah, dialah yakni Rasulullah SAW yang telah memutus rahim kami dan membawa sesuatu yang tidak kami ketahui. Karena itu hancurkanlah dia esok hari. Ya Allah, siapa di antara kami berdua yang lebih engkau cintai dan ridhoi di sisimu, maka berikanlah kemenangan baginya hari ini." Ya.
Ternyata orang kafir Quraisy juga berdoa kepada Allah ya, minta. Itulah ya, kalau orang kafir dia percaya kepada Allah secara rububiyah, dia percaya. Ya, berdoa dia kepada Allah, benar itu ya. Tuh. Rububiyah Allah. Dia yakin, makanya orang kafir itu kalau bertauhid tauhid rububiyah, semua makhluk sukses ya. Itu benar. Tapi begitu bertauhid uluhiyah atau asma wa sifat ya, gagal semua ya. Dia menyembah-nyembah selain Allah dan mengingkari nama-nama Allah. Tuh ya. Makanya dengan doa tersebut kemudian Allah menurunkan surat Al-Anfal ya, ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum syai'an wa la kasurat wa annallaha ma'al mu'minin. Artinya, jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kami sesuatu bahaya pun. Biarpun dia banyak, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Turun ayat ini. Walaupun orang kafir Quraisy pimpinan Abu Jahal banyak, ya, orang kafir sedikit, ya, tetap mereka kalah. Gitu. Ya, ini kisahnya sekilas ya. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu saat-saat menegangkan ya, dan salutan api peperangan yang pertama ya, sangat dahsyat. Orang pertama yang dianggap sebagai api penyulut terjadinya peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, ya, seorang laki-laki yang kejam atau sadis ya, dan berperangai buruk. Dia keluar seraya berkata, "Aku berjanji kepada Allah, sungguh aku akan meminum dari telaga mereka, atau aku hancurkan telaga tersebut, atau aku mati karenanya." Melihat hal itu, ya, Hamzah pantang menyerah. Ya, ini Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi dari pimpinan orang kafir ya. Kemudian melihat hal tersebut ya, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu keluar juga, dan tatkala keduanya saling berhadapan, Hamzah berhasil memukulnya lalu menebas kakinya dan pada pertengahan betis, sementara dia belum mencapai telaga ya. Dia pun tersungkur dan dalam kondisi terlentang ya, dan kakinya memuncratkan darah hingga mengenai para rekannya ya. Kemudian dia merangkak menuju telaga hingga akhirnya tercebur di situ. Dia rupanya ingin menepati sumpahnya ya. Dia rupanya ingin menepati sumpahnya ya, karena dia tadi bersumpah dia akan menghancurkan telaga itu ya. Akan tetapi hal itu gagal ya, terlaksana karena Hamzah melayangkan tebasan untuk yang kedua kalinya tatkala dia berada di telaga itu. Nah, kan mati dia oleh Hamzah ya. Kemudian peristiwa berikutnya atau alinya berikutnya atau bab berikutnya ya, pertarungan atau duel ya, 1 lawan 1 ya. Sedangkan yang dirahmati Allah, kematian Al-Aswad tersebut merupakan korban pembunuhan pertama yang mengobarkan api peperangan. Untuk selanjutnya tampillah 3 orang penunggang kuda Quraisy yang berasal dari satu keluarga besar. Mereka adalah Utbah dan saudaranya Syaibah. Keduanya adalah putra Robi'ah serta Al-Walid bin Utbah. Ya, manakala sudah terpisah dari warisan, mereka menantang untuk duel ya. Utbah ya, dari kaum kafir Quraisy ya. Kemudian saudaranya itu Syaibah ya. Ini adalah putranya Robi'ah ya, serta Al-Walid bin Utbah ya. Maka tampillah 3 orang
pemuda dari kalangan Ansor, yaitu Auf dan Mu'awaz dan Mu'was ya, dan Mu'was serta 2 orang putra Al-Haris ya. Ibu keduanya bernama Afra serta Abdullah bin Rawahah. Lalu para penantang berkata kepada mereka, "Siapa kalian?" Karena nggak kenal ya. Dia inginnya ketemu orang yang kenal-kenal seperti Hamzah, Ali ya, encer lah itu. Kemudian mereka menjawab, "Kami adalah golongan orang-orang Ansor." Ya, nggak kenal ya mereka karena dia tahu pengennya perang dengan orang-orang Mekah, orang kafir, orang Muslim Muhajirin ya, orang Muslim karena dia dendam sekali itu ya. Gitu. Mereka berkata, "Kami ingin mencari orang-orang yang sepadan dan terhormat. Kami tidak butuh orang-orang seperti kalian. Yang kami butuhkan adalah anak-anak paman kami sendiri." Dia mau ketemu dengan seperti Ali, Hamzah, dan yang lain-lainnya orang-orang dari Al-Muhajirin ya. Salah seorang dari mereka berteriak, "Wahai Muhammad, hadapkan kepada kami orang-orang yang sepadan dari kaum kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bangunlah wahai Ubaidah bin Al-Haris, bangunlah wahai Hamzah, dan bangunlah wahai Ali." Akhirnya Hamzah, Ali, dan Ubaidah ya bin Haris maju melawan mereka diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka bangun dan mendekat, orang-orang Quraisy tadi berkata, "Siapa kalian?" Udah nggak kenal juga lagi ya. Gitu. Bilang aja takut gitu. Sok nggak kenal gitu. Padahal dulu mereka adalah saudara ya. Mereka pun memberitahukan siapa mereka, lalu dijawab, "Kalau begitu kalianlah orang-orang yang sepadan dan terhormat itu." Akhirnya Ubaidah yang merupakan orang tertua berduel melawan Utbah bin Rabi'ah dan Hamzah berduel dengan Syaibah, sementara Ali berduel dengan Al-Walid ya. Hal tersebut berdasarkan penuturan Ibnu Ishaq, sedangkan menurut versi riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan bahwa Ubaidah berduel melawan Al-Walid, Ali melawan Syaibah, dan Hamzah berduel melawan Utbah ya. Nah, jadi beda riwayat ya. Gitu. Wallahu a'lam. Ini ada dalam kitab Maskatul Al-Masobih bab 2 halaman 343. Dalam duel tersebut, Hamzah dan Ali tidak memberikan kesempatan kepada masing-masing lawan mereka dan berhasil membunuh keduanya. Ya kan? Sedangkan Utbah dan rivalnya sama-sama berhasil melayangkan 2 tikaman ke arah lawan masing-masing hingga membuat keduanya luka parah. Kemudian Ali dan Hamzah menyongsong Utbah dan membunuhnya, lalu menggendong Ubaidah yang terputus kakinya. Masya Allah ya. Perang zaman dulu ya. Taruhannya bukan cuma tubuh ya, nyawa. Kemudian Ubaidah masih tidak dapat bergerak hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di As-Safra setelah 4 atau 5 hari dari usainya perang Badar. Tepatnya tatkala kaum muslimin sedang dalam perjalanan menuju Madinah ya. Ali pernah bersumpah dengan nama Allah bahwa ayat berikut ini diturunkan berkaitan dengan mereka, yaitu firman-Nya dalam surat Al-Hajj ya. Yang lalu kita baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Haza ya. Nikhasma nikhtasamu fi rabbihim. Inilah 2 golongan atau golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar karena Rob mereka. Ya, luar biasa perang Badar ya. Akhirnya Ubaidah wafat dalam keadaan syahid ya. Terus orang-orang yang bertiga orang kafir Quraisy mati semua ya gitu. Jadi kalau hitungannya menang ya Islam. Kemudian masuk ke bab berikutnya yaitu serangan secara umum ya. Akhir dari duel tersebut yang merupakan awal presiden buruk bagi kaum musyrikin. Mereka telah kehilangan 3 orang penunggang kuda dan pemimpin terbaik mereka sekaligus, sehingga menambah
angkara murkaan mereka dan niat untuk kembali menyerang kaum muslimin secara serempak. Setelah sebelumnya memohon bala bantuan dan pertolongan kepada Rabb mereka, ya, bersungguh-sungguh penuh keikhlasan semata hanya untuknya, serta bersimpuh merendahkan diri kepadanya. Kaum muslimin terus menerima serangan secara bertubi-tubi dari kaum musyrikin, sedang mereka terus berjaga-jaga di posisi mereka dan mempertahankan diri. Akhirnya mereka berhasil menyebabkan kerugian besar terhadap kaum musyrikin seraya berucap ahad ahad, ya. Ahad artinya satu, esa Allah artinya, ya. Gitu. Mati aja baru, ya. Kemudian bab berikutnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat. Sekembali Rasulullah dari meluruskan barisan tentaranya, beliau terus bermunajat kepada Allah dan memohon kemenangan yang telah dijanjikannya. Beliau berucap, "Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sesuatu atau sesuai janjimu, ya, yang Engkau berikan kepadaku." Ya, janji Allah benar, ya. Dan mereka ternyata menang. Hingga tatkala perang telah berkecamuk, ya, dengan dahsyat dan hebatnya, bahkan telah mencapai klimaksnya, beliau atau Nabi berdoa lagi, Allahumma intuhlik hazihil isobatal yauma la tu badu Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaumi abada, ya. Artinya, ya Allah, jika golongan ini, maksudnya umat Islam, dihancurkan pada hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, tidak akan ada yang menyembahmu lagi setelah hari ini selama-lamanya. Ya kan? Jadi Nabi berdoa, ya, gitu. Jadi kalau kalah di perang Badar, hancur umat Islam, nggak ada lagi yang menyembah dia. Ya. Akhirnya Islam menang di dalam perang Badar tersebut, ya. Kemudian beliau berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, sekali hingga pakaiannya jatuh dari kedua pundaknya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membenahinya seperti semula arahnya seraya berkata, "Cukup wahai Rasulullah, cukup. Engkau telah memohon dengan sangat kepada Rabb-Mu." Ya. Itu, ya. Kata Abu Bakar, cukup, ya, karena engkau telah memohon dengan sangat, dengan sungguh-sungguh, maksudnya, ya, sampai sorbannya, ya, jatuh atau selendangnya jatuh, ya. Atau pakaiannya lah, ya, istilahnya. Akhirnya turunlah wahyu, ya, kepada para malaikatnya sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 12, ya. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu saulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Artinya, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirianmu. Orang-orang yang telah beriman, kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Al-Anfal ayat 12, ya. Dan diwahyukan juga kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam surat Al-Anfal ayat 9. Inni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ya, perang Badar karena jumlahnya sedikit, ya, akhirnya dibantu
oleh Allah dengan menurunkan malaikat ya. Dalam riwayat ada yang bilang 1000 ya. Dalam riwayat seperti itu, ada yang 1000. Sebenarnya satu aja malaikat hancur ya. Karena malaikat itu dalam riwayat juga sayapnya aja bukan sayapnya, kuping, dari kuping ke pundaknya itu aja itu jaraknya antara langit dan bumi. Bayangin bagaimana sayapnya ya. Satu sayap aja bisa menggibas orang sedunia nih mati. Gitu. Saudaraku yang dirahmati Allah, yakni bahwa mereka menyertai kamu atau sebagian mereka menyertai sebagian yang lain secara silih berganti, tidak datang secara serentak. Ya, jadi bantuan itu nggak langsung serentak ya, datang silih berganti. Kemudian bab berikutnya ya, malaikat turun ya. Lalu Rasulullah SAW tertidur sejenak, kemudian mengangkat kepalanya seraya berkata, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, ini Jibril, di atas gigi serinya terdapat debu." Di dalam riwayat yang lain ya, di dalam riwayat lain Muhammad bin Ishaq, Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang. Ini Jibril sedang memegang tengkuk kuda guna memacunya, ya, yang pada gigi serinya terdapat debu." Kemudian Rasulullah SAW keluar melalui pintu podium lalu meraih perisai seraya membaca ayat, yaitu surat Al-Qamar ayat 45. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Di belakang ya, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Al-Qamar ayat 45. Lantas beliau memungut segenggam kerikil lalu menghadap ke arah orang-orang Quraisy seraya berkata, "Amat buruklah wajah-wajah mereka," dan melemparkan ke wajah mereka. Tidak seorang pun dari kaum musyrikin kecuali kerikil tersebut mengenai mata, kedua lubang hidung dan mulutnya. Biasa ya, lempar batu kecil aja hati, gak usah pakai panah ya. Mengenai hal ini Allah Ta'ala juga menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 17. Jadi Al-Anfal itu surat perang ya, kemenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melemparnya. Maksudnya apa hikmahnya? Kita tetap berusaha, tapi semua itu Allah yang melakukannya, ya kan? Lempar asal aja, Allah luruskan kena mata para orang-orang kafir, masuk ke dalam hidungnya, ya. Kemudian mati mereka di situ. Kemudian bab berikutnya itu serangan balik ya. Setelah mereka turun, mulai ada serangan balik. Ketika itulah beliau memberikan instruksi terakhir kepada tentaranya agar melakukan serangan balik seraya berkata, "Gempur." Ya kan? Beliau pun memberikan spirit kepada mereka untuk berperang seraya berkata, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun yang ikut memerangi mereka hari ini lalu dia terbunuh dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala dari Allah, menyongsong musuh dan tidak mundur melainkan Allah masukkannya ke dalam surga." Ya kan? Jadi kalau kita lagi perang nggak boleh mundur. Kalau mundur kita ya neraka lah gitu kan gitu. Kita orang Islam pantang mundur, maju terus ya. Ini Allah peringatkan ya, jangan sampai mundur walaupun cuma selangkah. Terkecuali mundur dengan cara siasat, itu masih dibolehkan ya. Tuh. Ya. Beliau berkata lagi, "Berangkatlah menuju surga yang luasnya seisi langit dan bumi." Nah, itu semangat ya para sahabat. Kalau dia kalah mati syahid. Kalau dia menang dapat
ghanimah itu. Ketika itu berkatalah Umair bin Al-Hamam, wahai, kata dia begitu, wah. Rasulullah SAW bertanya, apa yang mendorongmu mengatakan wah? Dia menjawab, demi Allah tidak ada apa-apa wahai Rasulullah selain berharap agar aku menjadi salah seorang penghuni surga tersebut. Dia ingin syahid dia, bukannya malah takut ya. Orang mukmin itu ya, mukmin yang benar ya, nggak ada rasa takut. Ya. Walaupun kita ambil contoh ya, orang Islam yang taat kepada Allah, yang istiqomah, ya, dia qanaah, dapat kesenangan dia bersyukur, dapat kecelakaan dia bersabar, ya kan? Jadi tidak ada keluh kesah itu bagi orang Muslim yang taat, gitu ya. Apapun yang diberikan Allah dia terima. Bahkan kalau yang mendapatkan kesusahan, ya kita harus menjawab ala kulli hal. Kalau kita dapat kesenangan, alhamdulillah. Ya, dapat kesusahan, alhamdulillah ala kulli hal. Saudaraku dirahmati Allah, beliau berkata, benar, sesungguhnya engkau termasuk penghuninya. Seketika dia langsung mengeluarkan korma dari sisinya, lalu memakan sebagaimana sebagiannya saja dia makan ya. Kemudian berkata, jika aku hidup hingga memakan kurma ini sampai habis, sungguh merupakan hidup yang panjang. Lantas dia membuang semua kurma-kurma tersebut. Kemudian berperang hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Masya Allah ya. Dalam riwayat yang lain itu diceritakan ya, Umair bin Al-Hamam ya. Dia mengatakan, aku ingin berperang, apakah aku masuk Islam dulu? Kata Nabi, Islam dulu, baru perang. Kemudian kurma yang dia makan dia buang separuhnya, ya. Dia berperang, kemudian dia syahid. Ya. Dia belum mengamalkan apa-apapun ya dalam kebaikan ya. Tuh. Rasulullah SAW juga ditanya oleh Auf bin Al-Haris bin Al-Alfra, ya, Al-Haris atau Auf bin Al-Haris bin Al-Afra, wahai Rasulullah, apa yang membuat Allah tersenyum kepada hambanya? Beliau menjawab, yaitu apabila dia menyerang musuhnya dengan tanpa perisai, maka seketika itu juga dia lepaskan perisainya dan melemparkannya, kemudian dia memerangi musuh hingga akhirnya gugur. Ya. Jadi dia bertanya, apa yang membuat Allah tersenyum? Dia bilang, orang yang berperang melepaskan perisainya atau tamengnya ya, kemudian dia berperang, ya, maka Allah tersenyum. Kemudian dia buang itu perisainya, dia perang dengan pedangnya dan gugur ya, syahid. Dan ketika Rasulullah SAW menginstruksikan agar melakukan serangan balik, serangan-serangan musuh sudah tidak gencar lagi dan sudah pudar semangatnya. Strategi matang yang diterapkan beliau memiliki dampak yang amat besar di dalam memperkokoh posisi kaum muslimin. Itulah dirahmati Allah, ketika mereka mendapatkan instruksi agar menggempur dan menyerang, semangat perang mereka sedang hangat-hangatnya, sehingga mereka langsung mengadakan serangan yang gencar dan mematahkannya. Sedangkan kaum musyrikin udah kendor ya. Luar biasa strategi Rasulullah SAW. Mereka memporak-porandakan barisan musuh dan menebas batang-batang leher mereka. Mereka semakin bersemangat dan tajam manakala melihat Rasulullah SAW meraih perisai dan berkata dengan penuh ketegasan dan lantang, sebagaimana firman Allah,
Subhanahu wa taala, ya, yang bunyinya golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ya. Maka kaum muslimin pun berperang mati-matian sementara para malaikat menolong mereka. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, dia berkata, pada hari itu kepada orang-orang yang terlihat karena tidak diketahui siapa yang telah memenggalnya, dan tangan orang jarang terlihat karena tidak diketahui siapa yang telah menolong. Jadi banyak orang-orang kafir itu yang tangannya buntung, yang mati, ya, nggak ketahuan siapa yang menebas. Nah, gitu. Aneh memang ya, gitu. Ternyata itu adalah malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya, ya. Anak buahnya malaikat Jibril lah, ya. Ada yang mengatakan 1000, ya, gitu. Ibnu Abbas berkata, tatkala seorang dari kaum muslimin dengan semangat mengejar seorang dari kaum musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemeti di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah wahai Haizum." Seketika dia melihat ke arah orang musyrik yang berada di hadapannya dan didapatinya tersungkur dalam posisi terlentang. Lalu dia melihatnya sedang keadaan hidungnya telah ditindik dan wajahnya telah terbelah seperti kena pukulan cemeti dan seluruhnya menghijau. Luar biasa, ya, pertolongan Allah, ya, yang menolong umat manusia yang bertakwa, ya, sehingga malaikat turun membantu. Karenanya seorang dari Ansor tadi datang kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan tentang hal itu. Maka beliau pun berkata, benar yang engkau katakan. Itu adalah sebagian dari bala bantuan dari langit ketiga. Ya, langit ketiga, ya, bukan. Jadi malaikat kan, di setiap langit ada malaikat, ya. Ini malaikat langit ketiga, ya. Ini hadis riwayat Muslim, halaman 93 dan penulis kitab hadis yang lainnya. Kemudian, saudaraku kaum muslimin yang rahmati Allah, Abu Daud Al-Mazini berkata, sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musyrikin untuk memenggalnya, namun tiba-tiba kepalanya sudah terlebih dahulu jatuh ke tanah sebelum pedangku menyabetnya. Luar biasa, ya. Tapi dia nggak takut, ya, siapa yang menggal dia, ya. Orang belum dipenggal kok udah buntung sendiri, ya. Maka sadarlah aku bahwa ada orang lain yang telah membunuhnya. Tapi dia nggak takut. Kalau nggak kelihatan, ya, atau mau dipenggal udah penggal duluan, udah potek duluan palanya. Ternyata malaikat, ya. Seorang laki-laki dari Ansor datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ya, sebagai tawanan. Seorang laki-laki dari Ansor datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai tawanan. Maka berkatalah Al-Abbas, sesungguhnya bukan orang ini yang telah menawanku. Yang menawanku adalah seorang laki-laki gundul yang merupakan manusia paling rupawan yang pernah aku lihat. Dia menunggang kuda yang memiliki bercak-bercak dan aku tidak melihatnya ada masalah. Dan aku tidak melihatnya ada bersama kalian. Kemudian laki-laki dari Ansor itu berkata, akulah yang menawannya, wahai Rasulullah. Beliau berkata, diamlah, sesungguhnya engkau telah dibantu oleh seorang malaikat yang mulia. Gitu, ya. Saudaraku dirahmati Allah. Kemudian bab berikutnya, iblis lari dari medan perang. Ternyata dalam peperangan juga ada iblis, ya. Ikut-ikutan dia mau musuhi kaum muslimin, ya. Wujudnya Surokah, ya, dalam yang lain itu, ya. Tatkala iblis yang menyamar dalam wujud Surokah bin Malik bin Jusum
mudliji sebagaimana yang telah kita sebut sebelumnya, di mana dari sejak itu dia tidak pernah berpisah dengan kaum Quraisy, menyaksikan apa yang telah diperbuat malaikat terhadap kaum musyrikin. Maka pergilah dia dan lari terbirit-birit ketika itu. Al-Harits bin Hashim yang melihatnya, ya, karena menyangka dia adalah Suraqah, menariknya, namun dia malah menendang dada Al-Harits dan mendorongnya sehingga terjatuh, lalu pergi melarikan diri. Ya, orang-orang musyrikin yang sempat memergokinya berkata kepadanya, "Mau kemana engkau, wahai Suraqah? Bukankah engkau yang pernah mengatakan sesungguhnya engkau akan menjadi pelindung kami dan tidak akan meninggalkan kami?" Dia berkilah, ya, Suraqah ini. "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak dapat kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan dia amat pedih siksaannya." Jawabannya begitu, ya. Tentu aja takut semua orang kafir gitu. Lantas dia benar-benar melarikan diri dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Kemudian selanjutnya bab berikutnya, kekalahan yang telak, ya. Tanda-tanda kegagalan dan keguncangan sudah melanda barisan kaum musyrikin. Mereka semakin melemah akibat tekanan yang demikian hebat dari kaum muslimin, dan peperangan hampir mencapai babak akhir. Oleh karena itu, sekelompok kaum musyrikin mulai ancang-ancang untuk kabur dan melarikan diri, ya, mundur. Akhirnya kaum muslimin berhasil menunggangi punggung-punggung mereka alias mengalahkan mereka, baik menawan ataupun membunuh, hingga sempurnalah kekalahan mereka. Gitu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya, kita masuk ke bab Abu Jahal tetap bertahan, ya. Sementara si togut paling besar yaitu Abu Jahal lain lagi sikapnya. Tatkala melihat tanda-tanda awal adanya keguncangan di dalam barisannya, dia berusaha bertahan di hadapan arus yang semakin deras itu. Dia kembali memberikan spirit kepada pasukannya seraya berkata dengan penuh beringas dan sombong, ya. Dengan penghinaan yang dilakukan Suraqah terhadap kalian, janganlah sekali-kali membuat kalian kalah, karena dia memang telah bermain mata dengan Muhammad. Ya, tuduhannya Abu Jahal, ya. Gitu. Dia memberi spirit kepada tentara-tentaranya. Dan janganlah pula kematian Utbah, Syaibah, dan Al-Walid membuat kalian ciut dan gentar, karena sungguhnya mereka sudah terburu-buru demi Lata dan Uzza, kata dia bilang, Tuhannya dia, ya. Kita tidak akan kembali sehingga berhasil mengikat mereka dengan tali, dan aku tidak perlu mendapati seorang laki-laki dari kalian membunuh seorang laki-laki dari mereka. Akan tetapi serangan mereka secara serentak, ya, serang mereka secara serentak sehingga kita dapat memperkenalkan kepada mereka akibat dari pola mereka yang jelek, gitu. Ya, luar biasa Abu Jahal nih, ya, udah mau kalah juga masih bandel dia. Akan tetapi dalam waktu singkat, hakikat kegoncangan ini sempat sirna, karena tak berapa lama setelah itu barisan-barisan pasukannya mulai porak-poranda di hadapan gelombang serangan kaum muslimin. Memang masih tersisa di sekitar sekelompok kaum musyrikin yang memasang pagar, ya, pedang dan bala tentara tombak. Akan tetapi badai serangan kaum muslimin berhasil menghancurkan pagar-pagar pedang dan menumbangkan bala tentara tombak itu. Ketika itulah si togut, ya, atau Abu Jahal tadi muncul berkeliling dengan mengendarai kudanya, sementara kaum muslimin mengawasinya, kiranya maut sedang mengintainya untuk kemudian meminum darahnya melalui tangan dua anak muda dari kalangan kaum Ansar. Ya, kira mati dia ditombak sama dua anak muda itu. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, Abu Jahal meregang maut, ya.
Abdurrahman bin Auf berkata, aku berada di dalam barisan pasukan saat perang Badar berkecamuk. Tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku ada dua anak pemuda yang masih belia. Seakan-akan aku tidak percaya atas keberadaan mereka di situ. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata secara rahasia kepadaku agar tidak diketahui oleh temannya. Wahai paman, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal. Karena dia juga gak kenal mana Abu Jahal itu ya. Kemudian begitu dikasih tahu, itu Abu Jahal langsung melesat dia membunuh Abu Jahal. Matilah Abu Jahal di situ ya, tebas kepalanya. Lalu berkata, ya, wahai anak saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Dia menjawab, aku diberitahu bahwa dia mencaci maki Rasulullah. Demi zat. Ya. Kalau sekarang orang bukan mencaci Rasulullah ya, menyelisihinya gitu ya kan. Dia menjawab, aku diberitahu bahwa dia mencaci maki Rasulullah. Kemudian demi zat dan jiwaku yang berada di tangannya, jika aku melihatnya maka dia tidak akan luput dari incaranku hingga ada yang mati terlebih dahulu di antara kami. Luar biasa ya. Karena dia mencaci-caci Nabi Abu Jahal ini. Ya. Anak muda ini nggak tahu persis, cuma dari kata-kata yang sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dia melesat, menanya mana Abu Jahal itu. Itu langsung dia ajar. Ya. Mendengar hal itu, aku jadi terkesima. Dan setelah itu, yang seorang lagi mengedipkan matanya kepadaku dan berkata, sebagaimana yang dikatakan oleh temannya itu, maka tak berapa lama aku melihat Abu Jahal berkeliling di tengah orang-orang. Lalu aku berkata, tidakkah kalian berdua melihat? Dialah orang yang kalian berdua tanyakan tadi. Maka keduanya cepat-cepat melesatkan pedang ke arahnya dan menyabetnya hingga berhasil membunuhnya. Ya, penggal lehernya ya. Kemudian keduanya menghadap Rasulullah SAW ya, dengan membawa kepalanya itu ya. Lantas lantas beliau bertanya, siapa di antara kalian berdua yang telah membunuhnya? Ya, maka masing-masing dari keduanya sama-sama mengklaim, akulah yang telah membunuhnya. Beliau berkata lagi, apakah kalian berdua sudah menggelap pedang kalian? Sudah mengelap ya. Bekas itu yang pasti ada darahnya kan. Nabi berkata, apakah engkau sudah mengusap atau membersihkan pedang kalian? Keduanya menjawab belum. Lalu Rasulullah SAW melihat ke arah kedua pedang tersebut. Saya berkata, kalian berdua telah membunuhnya. Kedua anak muda tersebut adalah Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh. Nah, ternyata pemuda tersebut namanya Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awaz bin Afro. Ya, dua pemuda itu ya, Mu'az dan Mu'awaz ya. Ini dua pemuda itu. Lalu Rasulullah SAW memberikan harta rampasan Abu Jahal kepada Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh tersebut ya. Kisah ini ada dalam Sahih Al-Bukhari bab 1 halaman 444, bab 2 halaman 568 ya. Tuh. Sudah dijelaskan ya, dalam kitab Misakul Masobi halaman 352 yang dijelaskan kenapa harta rampasan itu hanya diserahkan kepada satu orang saja ya, yaitu kepada Mu'az bin Amr bin Jamur ya. Itu. Karena ya, tadi diserahkan oleh siapa tadi? Mu'az ya, Mu'az bin Amr bin Jamur ya. Sedangkan Mu'awad tidak ya, karena Mu'awad gugur sebagai syahid dalam perang itu juga ya. Setelah dia menebas, dia gugur juga dalam perang itu sehingga syahid ya. Makanya
harta rampasan perang dari Abu Jahal itu dikasihkan kepada Mu'az saja. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ibnu Ishaq berkata, Mu'az bin Amr bin Al-Jamu berkata, aku mendengar suara orang-orang Quraisy sementara Abu Jahal bagaikan pohon yang dikelilingi semak belukar dan tidak dapat didekati karena banyaknya tombak-tombak dan pedang-pedang di sekitarnya yang melindunginya. Mereka berkata, tidak ada yang dapat menjangkau Abu Hakam, julukan Abu Jahal Abu Hakam ya. Artinya orang yang berilmu itu kan. Hakam itu hukum. Tatkala mendengar hal itu, aku menjadikannya sebagai targetku sehingga aku bertekad untuk tetap mengincarnya. Maka manakala peluang datang, aku pun menyerangnya. Aku layangkan satu pukulan yang mengenai sekitar kakinya pada pertengahan betisnya. Demi Allah, saat kakinya itu terjatuh, aku hanya bisa menyerupakannya seperti biji yang jatuh di bawah penggilingan tatkala ia digiling. Luar biasa ya. Anak muda itu Mu'az dan Mu'awaz ya. Mu'az dan Mu'awaz. Lalu anaknya ya, yaitu Ikrimah, menyabet pundakku, maka lenganku pun lepas dan menempel pada kulit sampingku, namun peperangan menjauhkan posisiku darinya. Sungguh aku telah perang seharian dan menyeret lenganku ke belakang. Maka tatkala ia semakin membuatku tersiksa, maka aku menginjakkan kakiku ke atasnya. Kemudian lama aku melakukan hal itu hingga akhirnya berhasil membuangnya. Jadi tangan yang putus dia buang, ya kan? Dia sekalian dia putusin ya, karena mengganggu ya gitu. Itu Ikrimah itu anak Abu Jahal ya. Saudaraku dirahmati Allah, kemudian Mu'awaz melewati Abu Jahal lalu menghantamnya dengan pedang hingga benar-benar telak ya. Lantas membiarkannya sekarat sementara dia terus berperang lagi hingga gugur. Tatkala perang usai, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Orang-orang pun berpencar untuk mencarinya. Lalu dia ditemukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam keadaan sedang menanti detik akhir ajalnya. Lantas dia menginjak lehernya dengan kakinya dan menarik jenggotnya agar dapat memenggal kepalanya seraya berkata, apakah Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Setan Abu Jahal ya. Dia berkata, dengan apa dia telah menghinaku? Aku tidak merasa terhina mati di tangan kalian. Lalu dia menambahkan, andai saja yang membunuhku bukan seorang pembajak, ya, bukan seorang pembajak tanah maksudnya, ya, itu orang Ansor yang pekerjaannya mereka bercocok tanam. Kemudian dia bertanya, tolong beritahukan kepadaku siapa yang keluar sebagai pemenang hari ini. Ibnu Mas'ud menjawab, Allah dan Rasulnya. Ya, sampaikan kepada Abu Jahal. Udah mati masih ini deh. Kemudian dia berkata lagi kepada Ibnu Mas'ud yang ketika itu sudah menempatkan kakinya di leher Abu Jahal, sungguh engkau telah melakukan pendakian yang amat sulit, wahai pengembala kambing. Ya, Ibnu Mas'ud memang salah seorang pengembala kambing ya di kota Mekah waktu itu ya. Tuh. Masuk budak kayak ya. Ibnu Mas'ud ini wallahu a'lam. Dan setelah percakapan di antara keduanya selesai, Ibnu Mas'ud pun memenggal kepalanya dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Mas'ud yang memenggal, padahal yang menghajar pertama itu dua anak muda itu tadi ya, gitu, yaitu Ibnu Mas'ud dan Mu'az ya, Mu'awaz ya, Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awaz bin Afro ya. Kemudian yang memenggal adalah
Ibnu Mas'ud. Ya, kemudian dipenggal lehernya oleh Ibnu Mas'ud tersebut dan dibawa kepalanya kepada Rasulullah. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, inilah kepala musuh Allah, Abu Jahal." Beliau bersabda, "Benarkah demi Allah yang tiada Tuhan yang hak selainnya?" Beliau mengulanginya hingga 3 kali. Kemudian bersabda, "Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahza bawahdah." Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan sendiri kelompok tersebut. Ya. Lalu beliau bersabda lagi, "Kemarilah dan perlihatkanlah kepadaku." Lalu kami pun mendekati dan memperlihatkannya kepada beliau, maka beliau pun bersabda, "Inilah Fir'aunnya umat ini." Ya. Fir'aunnya umat ini yaitu Abu Jahal ya gitu. Saudara yang dirahmati Allah, ya. Masih banyak ini, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ya. Tentang kisah-kisah imani yang menakjubkan dalam perang ini ya. Ini bab selanjutnya ya. Telah kami singgung sebelumnya 2 contoh yang amat menakjubkan dari Umair bin Al-Hamman dan Auf bin Al-Haris bin Afra. Di dalam pertempuran tersebut sangat tampak sekali pemandangan-pemandangan yang demikian menakjubkan. Tampak padanya kekuatan akidah dan kekokohan prinsip di dalam pertempuran ini ya. Orang-orang tua bertemu dengan anak-anak mereka, saudara berhadapan dengan saudara sendiri. Perbedaan prinsip yang membuat mereka bermusuhan, sehingga pedang-pedanglah yang memutuskan antara mereka. Yang selama ini tertindas, bertemu dengan penindasnya, dan dia pun melampiaskan kemarahan kepadanya. Ya, di antara contoh-contohnya yaitu diantaranya Ibnu Ishaq ya. Yang pertama Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa ada beberapa tokoh dari Bani Hashim dan selain mereka yang telah dipaksa ikut. Mereka tidak punya kepentingan untuk berperang melawan kita. Barang siapa menjumpai salah seorang di antara Bani Hashim, maka janganlah dia membunuhnya. Barang siapa yang menjumpai Abu al-Bukhturi bin Hisham, maka janganlah dia membunuhnya. Dan barang siapa menjumpai Al-Abbas bin Abdul Muthalib, maka janganlah dia membunuhnya. Sebab dia hanya dipaksa ikut." Ya. Ya, ketika yang mereka disebutkan tadi itu ya, seperti pamannya Nabi juga ya, Al-Abbas belum masuk Islam. Maka berkatalah Abu Huzaifah bin Utbah, ya, "Apakah kami harus membunuh orang-orang tua kami, anak-anak, saudara-saudara dan keluarga kami, sementara kami membiarkan Al-Abbas hidup? Demi Allah, jika aku bertemu dengannya, niscaya akan aku bungkam dia dengan pedangku." Insyaallah ya. Luar biasa. Lalu hal itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, sehingga beliau berkata kepada Umar bin Al-Khattab, "Wahai Abu Hafas, apakah wajah paman Rasulullah harus disabet dengan pedang?" Maka berkatalah Umar, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya dengan pedang. Demi Allah, dia sungguh sudah menjadi munafik." Sejak itu Abu Huzaifah selalu berkata, "Aku masih saja tidak
merasa tenang mendengar ucapan yang telah aku lontarkan ketika itu. Dan aku masih saja khawatir kecuali bila hal itu dapat ditebus dengan mati syahid di jalan Allah. Dan ternyata dia memang gugur sebagai syahid pada perang Yamamah. Ya. Ucapan Abu Hapas yang nama julukannya ya. Jadi mengucapkan seperti itu ya tergiang-giang juga karena pamannya Nabi ya gitu. Kemudian contoh berikutnya ya, atau contoh yang kedua, tadi yang pertama itu Ibnu Ishaq ya meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kemudian sekarang Abu Al-Bukturi juga merupakan salah seorang yang dilarang Rasulullah dibunuh ya. Hal ini karena dia merupakan orang Quraisy yang paling menahan diri dari Rasulullah SAW saat beliau berada di Mekah. Dia tidak pernah menyakiti beliau walaupun melakukan sesuatu yang dibenci beliau. Di samping itu, dia juga termasuk orang-orang yang menggagalkan sohifah atau embargo terhadap keluarga besar Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib ya, ketika masih berdakwah di Mekah ya. Minum dulu ya. Ya. Di kisah-kisah sebelumnya Al-Bukturi inilah ya yang membela pada saat Bani Hashim dan Bani Muthalib. Al-Muthalib di embargo ya bersama Nabi waktu itu ya, kurang lebih 3 tahun. Akan tetapi sekalipun demikian Abu Al-Bukturi tetap dibunuh juga. Pasalnya Al-Munzir bin Ziyad Al-Balawi bertemu dengannya di dalam pertempuran. Ketika itu dia sedang bersama seorang temannya dan sama-sama berperang. Maka berkatalah Al-Munzir kepadanya, "Wahai Abu Al-Bukturi, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kami membunuhmu." Lalu dia menjawab, "Bagaimana dengan temanku ini?" Al-Munzir berkata, "Demi Allah, tidak demikian. Kami tidak akan membiarkan temanmu itu hidup." Maka dia pun berkata lagi, "Demi Allah, kalau begitu aku memilih mati bersamanya." Ya, nggak ada pilihan ya. Kemudian keduanya bertempur sehingga Al-Munzir terpaksa membunuhnya. Kisahnya ya. Jadi padahal Nabi sudah melarang ya membunuh, tapi ya apa boleh buat karena kekerasan hati mereka. Contoh yang ketiga, Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf merupakan dua teman akrab semasa jahiliyah di Mekah dulu. Tatkala terjadi perang Badar, Abdurrahman menjumpai saat dia sedang berdiri bersama anaknya, Ali bin Umayyah, sambil memegang tangannya. Ya. Kala itu Abdurrahman membawa beberapa perisai yang berhasil dirampasnya. Tatkala Abdurrahman melihatnya, dia berkata, "Tidaklah engkau membunuhku, aku lebih baik daripada perisai-perisai yang engkau bawa. Engkau tidak pernah sekalipun melihat seperti hari ini. Tidakkah kalian membutuhkan air susu?" Maksud Umayyah bahwa siapa yang menawanku maka aku akan menebusnya dengan onta-onta yang memiliki air susu yang banyak. Maka Abdurrahman pun membuang perisai-perisai yang ada padanya dan membawa keduanya berjalan. Abdurrahman berkata, Umayyah bin Khalaf berkata kepadaku saat aku berada antara dirinya dan anaknya, "Siapa lelaki di antara kalian yang memiliki tanda bulu burung onta di dalamnya?" Maka aku pun berkata, "Itu Hamzah bin Abdul Muthalib." Lalu dia berkata, "Dia itulah yang telah melakukan gerakan-gerakan yang merepotkan kami." Kemudian Abdurrahman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku sedang menggiring keduanya tatkala dia dilihat oleh Bilal sedang bersamaku." Umayyah adalah orang yang pernah menyiksa Bilal, termasuk majikannya nih ya, Umayyah ini ya. Majikannya Bilal waktu zaman jahiliyah. Ketika di Mekah, maka berkatalah Bilal, "Umayyah bin Khalaf, sang pemuka orang-orang kafir, aku tidak akan selamat jika dia selamat."
Dia bersumpah ya, padahal dihalangin oleh Abdurrahman ya. Aku berkata, wahai Bilal, ini adalah tawananku. Dia berkata lagi, aku tidak akan selamat jika dia selamat. Ya. Kemudian Abdurrahman menghalangi Bilal, menghalangi Umayyah itu ya. Ini tawananku, nanti aku sampaikan dulu kepada Nabi. Baru itu urusan Nabi, kata bilang gitu. Tidak, aku menghalanginya dan aku ingin membunuhnya. Kemudian Umayyah disuruh tidur, kemudian ditidurin dah Umayyah itu oleh Abdurrahman ya. Karena Abdurrahman dan Umayyah ini ya bersahabat ya dari kecil. Lalu Bilal mengumumkan, wahai kaum Ansor, inilah orang yang menyiksaku di Mekah ya, maka bunuhlah dia. Orang pada mau bunuh, tapi Abdurrahman mencegahnya ya. Kemudian akhirnya Bilal berusaha ingin menusuknya itu. Bagaimana supaya bisa menusuk dia tanpa mengenai Abdurrahman ya. Itu kisahnya. Akhirnya mati juga di tangan Bilal ya, si Umayyah tadi itu ya. Abdurrahman berkata, wahai Bilal, dia ini adalah tawananku. Dia berkata lagi, aku tidak akan selamat jika dia selamat. Lalu aku berkata, bukankah engkau mendengar ini, wahai Ibnu As-Saudah, anak wanita hitam maksudnya ya, masih menghina juga di Umayyah. Dia berkata lagi, aku tidak akan selamat jika dia selamat. Kemudian dia berteriak dengan kencang-kencangnya, wahai para pembela Allah, Umayyah bin Khalaf yang penghulu kekufuran, ya, aku tidak akan selamat bila dia selamat, karena dialah yang menyiksaku di Mekah dahulu, katanya gitu. Lalu mereka mengepung kami sehingga membuat kami tak dapat lagi meloloskan diri, sementara aku melindunginya. Lalu ada seorang laki-laki membawa pedang dari belakangnya, menebus kaki anaknya sehingga dia roboh. Melihat hal itu, Umayyah memekik dengan pekikan yang belum pernah aku dengar seperti itu sebelumnya. Lantas aku berkata, selamatkanlah dirimu sendiri, sebab itu ya, sebab tidak ada yang keselamatan bagimu ya. Udah nggak sanggup lagi Abdurrahman ya. Demi Allah aku tidak dapat menolongmu lagi. Kemudian mereka menebas pedang-pedang mereka ke arah mereka berdua sehingga berhasil menghabisi keduanya ya. Kemudian Abdurrahman berlalu berkata, semoga Allah merahmati Bilal, perisai-perisaiku lenyap dan dia telah membuatku begitu tersiksa gara-gara tawananku ya. Abdurrahman kesel juga ya, karena ini adalah harta rampasan dia minta ditebus karena Umayyah ini orang kaya gitu kan. Dia kata Allah, mudah-mudahan ditembuskan dapat ghanimah dia. Tapi Bilal nggak mau. Dialah orang yang menyiksaku waktu di karena dia budaknya Umayyah ya, Bilal ini. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umayyah, duduklah, lalu dia duduk. Selanjutnya Abdurrahman memeluknya dari atas, maka mereka pun menebasnya dengan pedang dari bawah sehingga berhasil membunuhnya. Sebagian pedang itu malah mengenai kaki Abdurrahman bin Auf ya. Ini Sahih Bukhari dalam kitab Al-Wakalah halaman 38 bab 1 ya. Dan riwayat lain Umayyah ditidurin gitu. Tapi tadi didekap ya, dipeluk. Ditidurin sehingga enggak ada yang bisa membunuh. Karena Abdurrahman badannya besar gitu. Ternyata Bilal berteriak-teriak pada, wahai kaum Ansor, inilah orang yang menyiksaku. Akhirnya ditusuk sana sini, akhirnya kena dan mati juga dia ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, pada pertempuran itu Umar bin Al-Khattab membunuh pamannya atau saudara ibunya Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Nah, itu ya kisahnya ya. Terjadi pembunuhan antara sama saudara ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyeru anaknya Abdurrahman yang ketika itu masih bersama orang-orang musyrik seraya berkata, mana hartaku wahai orang yang busuk? Lalu Abdurrahman berkata, tidak ada yang tersisa selain senjata dan kuda dan pedang yang akan membunuh kesesatan orang tua.
Luar biasa anaknya, kurang ajar ya. Yang keenam, manakala orang-orang musyrik meletakkan tangan dan tertawan sementara Rasulullah SAW berada di pusat komando, dan Sa'ad bin Mu'az berdiri di pintu penjagaan dengan menghunuskan pedangnya. Ketika itu Rasulullah SAW melihat di wajah Sa'ad ada rona kebencian atas apa yang dilakukan oleh orang-orang, maka beliau berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, sepertinya engkau tidak suka kepada perlakuan orang-orang tersebut." Dia menjawab, "Benar wahai Rasulullah, demi Allah, ini adalah perang pertama yang Allah kehendaki terjadi terhadap para pelaku kesyirikan tersebut. Oleh karena itu, ya, memberikan sanksi berat dengan membunuh para pelaku kesyirikan tersebut adalah lebih aku sukai ketimbang membiarkan kaum laki-laki mereka hidup." Luar biasa ya. Itu bencinya sahabat ya pada kaum musyrikin ya. Tapi lebih benci lagi orang musyrikin ya kepada orang-orang Islam. Yang ketujuh, pada pertempuran ini pedang milik Ukashah bin Mishan al-Asadi terpotong. Lalu dia mendatangi Rasulullah SAW. Maka beliau memberinya akar kayu seraya berkata, "Berperanglah dengan ini wahai Ukashah." Ketika Ukashah menerimanya dari Rasulullah SAW, dia menggetarkan kayu tersebut dan tiba-tiba berubah menjadi sebilah pedang panjang yang kokoh lagi putih, ya, mengkilat. Ya. Kemudian menggunakannya untuk bertempur hingga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Pedang tersebut nantinya dikenal dengan sebutan Al-Aun, ya, yang berarti pertolongan, dan tetap dia pergunakan dalam berbagai pertempuran sehingga akhirnya dia gugur dalam pertempuran melawan orang-orang murtad, sedangkan pedang tersebut ada padanya. Contoh yang ke-7, yang ke-8, setelah pertempuran usai, Mus'ab bin Umair al-Abdari berpapasan dengan saudaranya Abu Aziz bin Umair yang ikut serta berperang melawan kaum muslimin. Ya, ketika berpapasan dengannya, dia dalam keadaan tangannya terlihat dan tertarik salah seorang dari Ansor. Maka berkatalah Mus'ab kepada orang Ansor, "Ikatlah tanganmu pula dengannya, sebab ibunya wanita kaya, siapa tahu dia akan menebus dirimu." Abu Aziz berkata kepada saudaranya Mus'ab, "Apakah begini perlakuanmu terhadap saudaramu?" Mus'ab menjawab, "Dialah, yakni orang Ansor, saudaraku, bukan kamu." Ya, jadi bukan saudara lagi ya, karena beda iman. Ya, saudaranya adalah orang Ansor sekarang, kata Mus'ab. Kemudian yang ke-9, tatkala diperintahkan agar membuang mayat orang-orang musyrik ke dalam sumur tua, ya, dan tiba giliran Utbah bin Rabi'ah dibawa untuk dilemparkan pula ke dalam sumur tersebut, Rasulullah SAW memandang ke arah wajah anaknya. Ya. Rasulullah SAW memandang ke arah wajah anaknya Abu Huzaifah. Didapatinya dalam keadaan pilu dan rona wajahnya berubah. Lalu beliau berkata kepadanya, "Wahai Abu Huzaifah, sepertinya ada sesuatu yang merasukimu berkaitan dengan ayahmu tadi." Dia menjawab, "Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, aku tidak sedikit pun ragu perihal ayahku dan kematiannya. Akan tetapi aku tahu benar bahwa ayahku adalah orang yang mempunyai pendapat positif, lembut dan terhormat. Aku sebenarnya berharap itu semua akan membuatnya mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Tatkala aku melihat apa yang telah menimpanya dan mengingat kematiannya yang dalam kekuburan, ya, setelah sebelumnya aku berharap lain, maka itulah yang membuatku bersedih." Maka Rasulullah SAW, ya, mendoakan kebaikan dan berkata yang baik-baik pula untuknya.
Insyaallah ya. Biasa ya, perjuangan dengan peperangan itu terjadi ya. Ya, kita lanjutkan ya sampai tuntas. Ini bab yang panjang. Para korban dari kedua belah pihak. Pertempuran berakhir dengan kekalahan telak di pihak kaum musyrikin dan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Pada pertempuran itu dari pihak kaum muslimin gugur sebagai syuhada 14 orang, 6 orang dari muhajirin dan 8 orang dari ansor. Sedangkan pihak kaum musyrikin mereka mengalami kerugian yang amat fatal. Pada pertempuran itu 70 orang tewas ya. 70 orang lainnya ditawan dan mayoritas mereka adalah para komandan pimpinan yang kesatria. Ketika perang berakhir, Rasulullah SAW menghampiri para korban kaum musyrikin hingga berdiri di hadapan mereka. Kemudian beliau berkata, sungguh kalian adalah seburuk-buruk keluarga dekat terhadap Nabi kalian. Kalian telah mendustakanku sementara orang-orang malah membenarkanku. Kalian menghinaku sementara orang-orang menolongku. Dan kalian mengusirku sementara orang-orang menampungku. Kemudian beliau memerintahkan agar diurus semua mayat-mayat tersebut lalu diseret untuk dijebloskan ke dalam sumur yang terletak di jantung kawasan Badar. Ya. Terus kita rahmati Allah. Abu Thalha meriwayatkan bahwa Nabi SAW memerintahkan pada hari perang Badar untuk mengurusi 24 orang dari para ksatria Quraisy. Ya, lalu mereka dibuang ke salah satu sumur batu di Badar yang amat busuk menyengat. Beliau mempunyai kebiasaan bila mendapatkan kemenangan atas suatu kaum, ya, beliau berdiam di medan perang selama 3 malam. Maka tatkala memasuki malam ketiga di Badar, beliau meminta kendaraannya dibawa ke hadapan beliau. Lalu beliau mengikat tempat barangnya, kemudian berjalan lalu diikuti oleh para sahabatnya hingga beliau berada di tepi sumur seraya menyeru nama-nama mereka dan bapak-bapak mereka. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan. Ya. Senangkah kalian andai kalian dulu menaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rob kami, ya, adalah kebenaran. Apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rob kalian? Nah, gitu kan. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, tatkala engkau berbicara kepada jasad-jasad yang tidak lagi bernyawa, ya, jadi Umar mengatakan begitu, tidakkah engkau berbicara kepada jasad-jasad yang tidak lagi bernyawa? Kemudian beliau SAW menjawab, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka apa yang aku katakan. Dalam riwayat yang lain, ya, dijelaskan bahwa beliau berkata, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawabnya. Ya, ini hadisnya muttafaqun alaih, ya, dalam kitab Musikah halaman 352. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, masuk ke bab berikutnya. Kota Mekah menerima berita kekalahan. Masya Allah ya. Kaum musyrikin lari tunggang langgang dari medan perang Badar secara sporadis dan tidak teratur. Mereka bercerai-berai di lembah-lembah dan celah-celah perbukitan. Langkah mereka menuju kota Mekah dengan penuh ketakutan. Tidak tahu bagaimana harus memasukinya karena rasa malu. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, orang pertama yang datang membawa berita Quraisy adalah Al-Haisaman bin Abdullah Al-Khuzai. Mereka bertanya kepadanya, berita apa yang kau bawa? Luar biasa ya.
ya. Ini cukup panjang sekali ya, karena kita udah lama. Kita cukupkan sampai di sini saja dulu ya. Nanti lain kali kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.